yang dimana itu semua berakhir dengan kaki Pak Ridwan yang terluka. Keduanya ini berlari mengejar bis yang ternyata bisnya itu telah meninggalkan mereka. Begitu berhasil mengejar bis dan masuk ke dalam, kejadian yang menyeramkan itu nggak kunjung berhenti. Sopir bis itu segeralah cepat-cepat tancap gas dan meninggalkan alas Roban. Hai, gue Aldi. Di episode bermalam kali ini, gue akan bahas kisah tentang alas Roban. So, buat kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian gak ketinggalan video-video gue lainnya. Dan buat kalian nih yang mau request atau mau bercerita tentang pengalaman berhantu kalian juga bisa kirim lewat email atau lewat DM yang ada di deskripsi gue. Oke? Alas Roban ini berasal dari kata alas yang berarti hutan dan rob yang artinya air naik. Alas Roban terletak di kawasan hutan jati di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Alas Roban juga memiliki sisi kelam dalam sejarahnya. Selama penjajahan Belanda, Alas Roban ini terkenal sebagai jalur de Groot Postweg yang dibangun oleh Gubernur Jenderal Daendels tahun 1808 sampai 1811. Selain itu nih, Alas Roban juga dipakai sebagai tempat pembuangan mayat, yang dimana mayat-mayat ini adalah korban dari operasi rahasia Petrus atau penembakan misterius pada tahun 1980-an. Daerah Alas Roban juga dikenal dengan tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas. Bentuk jalanan yang menanjak dan berkelok menjadi tantangan tersendiri bagi para pengendara. Tingginya kecelakaan ini menambah kesan angker dan berbahaya. Oke, itu sedikit pengenalan lah tentang Alas Roban. Kita langsung aja masuk ke kisahnya. Cerita keberadaan Bu Santu ini terjadi pada tahun 1996. Malam itu, seorang pengendara motor melewati kawasan Alas Roban. Saat perjalanan dari Tegal ke Surabaya. Saat itu pukul 12 malam, pengendara itu terpaksa melewati kawasan Alas Roban tanpa adanya penerangan sama sekali. Bertepatan pula dengan hujan deras malam itu. Kejanggalan mulai terjadi saat kendaraan besar seperti bus mengikuti pengendara motor dari belakang. Bis tersebut bukannya mempercepat lajunya biar bisa nyalip si pengendara motor itu, melainkan mengikuti pengendara motor di belakangnya. Merasa aneh nih, pengendara motor itu akhirnya mencoba menengok ke belakang. Padahal nih ya, banyak mitos yang bilang kalau kita lagi ada di kawasan Alas Roban, jangan deh sekali-sekali kita nengok ke belakang. Kenapa? Karena bakal ada kejadian buruk yang bakal terjadi. Bener aja nih, pas lagi pengendara itu nengok ke belakang, dia lihat kalau bis itu tuh kayak udah gak layak pakai gitu lah, kayak bis-bis tahun 1970-an. Itu tuh langsung ya kaget gitu, ngeliat ke belakang, bisnya kok gak layak pakai, tapi masih bisa dikendarai, bahkan bisa melaju dengan gitu stabil. Bisa dibilang bis ini tuh udah usang gitu. Gak cuma itu, bis ini juga kelihatan serem, bahkan penerangan pun minim di bis itu. Melihat hal tersebut, pengendara motor pun langsung tancap gas. Tapi ternyata nih, bis itu malah mengikuti. Bis itu selalu tepat berada di belakangnya. Sampai suatu saat bis itu tancap gas dan menabrak motor tersebut. Nah, anehnya di sini nih, bukan kecelakaan yang terjadi, melainkan bis itu tuh cuma nembus si pengendara motor itu. Dan bis itu tiba-tiba menghilang entah kemana. Nah, kejadian ini terjadi oleh seorang laki-laki yang bernama Bian. Saat itu dia lagi mudik pada tahun 2017. Si Bian ini mudik menggunakan bis. Keanehan dimulai saat dia sedang sholat di dalam bis. Dia merasa ada yang meniup di telinganya. Saat lagi sholat,
Bian ini nggak fokus gitu, karena dia melihat ada kepala terbalik nempel di belakang jok sambil tersenyum lebar. Wajah kepala ini tuh berantakan gitu. Terus senyumnya tuh senyum lebar kayak apa ya? Kayak Joker kalau kalian tahu. Dia tuh bener-bener senyumnya tuh sampai telinga. Lebarnya tuh sobek sampai telinga. Gimana nggak lebar coba? Saat melihat hal tersebut, si Bian ini refleks lah. Dia berteriak, terus ditenangin sama si kernet. Tepat pukul 1 dini hari, di tengah perjalanan melewati alas roban, bis itu tuh mengalami masalah. Sang sopir langsung lah mengarahkan bisnya itu ke pinggir jalan. Ketika Bian menoleh ke kiri nih, ada 5 bocah yang berdiri di pinggir bis. Kondisi mereka tuh benar-benar mengerikan. Tubuhnya nggak utuh dan terlihat separuh bagian kepalanya itu terpenggal. Ada yang tangannya putus, kepalanya terbelah, dan ada juga yang badannya tuh terbelah cuma setengah. Kemudian perjalanan berlanjut. Nah, nggak berselang lama, bis tersebut tuh berhenti lagi. Mogok di jalur utara alas roban yang menurun. Bian pun mengajaklah penumpang lain yang bernama Pak Ridwan ini untuk mencari makanan. Nah, kebetulan nih ada sebuah warung. Mereka pun masuk dan melihat makanan di etalase kosong. Lalu terlihatlah ada seorang wanita yang membelakangi mereka sambil mencuci piring. Terus dipanggil lah si ibu itu buat pesen makanan gitu kan. Respon si ibu tuh cuma ngangguk aja gitu, tanpa menoleh ke arah mereka. Si Bian dan Pak Ridwan ini memutuskan untuk duduk dan menunggu makanan mereka. Nah, mereka ini berpapasan dengan seorang remaja laki-laki yang sekiranya itu berusia 15 tahun. Badannya ini tinggi, kurus, pakai kaos doang, terus bawahnya itu pakai sarung. 10 menit, 15 menit, 30 menit berlalu. Makanan itu nggak ada yang disajikan sama sekali. Bian pun memutuskan untuk menghampiri sang pemilik warung tersebut. Bian ini terkejut ketika ibu pemilik warung itu berubah penampilannya, yang dimana penampilannya ini jadi sangat mengerikan. Matanya itu cuma satu, sebelah kanan aja. Terus karena mata kirinya ini rusak dan bercucuran darah. Dia juga nggak memiliki hidung. Terus mulutnya ini tersenyum lebar. Dan di giginya itu ada taring. Remaja laki-laki yang sebelumnya sempat berpapasan itu juga membalikkan badannya. Terus sarungnya yang membelit pinggungnya itu terlepas. Kedua kaki dari remaja laki-laki itu tuh nggak kelihatan, tertutup oleh bulu-bulu yang sangat lebat dan berwarna hitam pekat. Badan si laki-laki yang tadinya kurus itu berubah secara perlahan. Badannya itu berubah menjadi lebih besar dan dipenuhi dengan bulu-bulu yang berwarna hitam. Bahkan nih, kepalanya itu hampir mengenai langit-langit si warung tersebut. Matanya ini merah menyala dan menatap si Bian dengan tajam. Mulutnya juga tersenyum dan memiliki taring. Nggak pakai basa-basi, si Bian ini langsung lari dan mengajak Pak Ridwan untuk segera kabur dari warung tersebut. Dengan memecahkan kaca, keduanya ini lompat dari jendela tersebut, yang dimana itu semua berakhir dengan kaki Pak Ridwan yang terluka. Keduanya ini berlari mengejar bis, yang ternyata bisnya itu telah meninggalkan mereka. Begitu berhasil mengejar bis dan masuk ke dalam, kejadian menyeramkan itu nggak kunjung berhenti. Sopir bis itu segeralah cepat-cepat tancap gas dan meninggalkan alas roban. Pengguna Twitter atau X dengan akun @bukanhazard pernah membagikan kisahnya yang dialami oleh sebuah keluarga pada tahun 2001 sampai 2005 lah. Kisah ini tuh udah menyebar begitu luas. Kisah ini menghadirkan aura ketegangan yang dimana tuh benar-benar menyentuh. Jadi ketika itu tuh sebuah keluarga berencana untuk melakukan perjalanan mudik melalui jalur alas roban dengan niatan untuk menghindari kemacetan dan perjalanan lebih santai. Mereka memulai perjalanan pada sore hari sekitar pukul 4 sore. Awalnya mereka tuh nggak punya lah firasat buruk apapun tentang perjalanan ini. Namun nih, ketika sekitar pukul setengah 10 malam, saat mereka memasuki kawasan alas roban, suasana mulailah berubah menjadi drastis. Jalanan yang awalnya lurus berubah menjadi berkelok-kelok dan gelap. Suasana mulai mencekam nih di antara mereka. Si bapak yang mengendari mobil merasa perlu nih buat mengurangi kecepatan. Kenapa? Karena ya kondisi jalanan tuh emang benar-benar berliku gitu, dengan tikungan tajam dan tanjakan yang terjal. Situasi ini semakin menegangkan karena sisi kanan
dan kiri itu dipenuhi oleh jurang. Ketegangan ini tuh bukan cuma dari jalanannya doang gitu, tapi juga dari perasaan aneh yang mereka rasakan sejak awal memasuki jalur alas roban ini. Mereka merasa nih bahwa mereka nggak pernah berpapasan dengan kendaraan lain di jalur tersebut. Padahal ini adalah jalur utama menuju kota Tegal yang seharusnya itu ramai dengan kendaraan. Tapi nih tiba-tiba di tengah perjalanan mobil yang mereka tumpangi ini menabrak sesuatu. Si bapak dan kakak turun untuk melihat kondisi, tak lupa membawa senter. Sedangkan si ibu dan kedua adiknya tetap di dalam mobil. Anehnya nih, nggak ada apapun yang dia tabrak. Mobilnya tuh bener-bener nggak ada kerusakan sama sekali. Bahkan lecet sedikit pun itu nggak ada. Pemeriksaan kondisi mobil itu dilakukan secara berkali-kali, tapi hasilnya sama. Heran pasti, tapi perjalanan tetap dilanjutin. Sekitar tengah malam, hujan mulai turun meski rintik-rintik, tapi cukup mengganggu pandangan mereka. Karena hujan turun nih, si bapak itu terus membunyikan klakson di setiap memasuki tikungan tajam. Gak lama, dari kejauhan terlihat ada cahaya neon. Mereka merasa bersyukur lah, karena merasa udah melihat adanya pemukiman. Tapi ternyata itu bukan pemukiman, melainkan warung pecel lele yang ada di pinggir jalan. Dan letaknya ini ada di sudut tikungan di bawah pohon. Dan keluarga tersebut memutuskan untuk berhenti sejenak di pasak penanda jalan yang nggak sengaja menyandung kaki si kakak. Itu jatuh lah, yang bertuliskan kilometer 15. Kok jam segini masih buka, Pak? Bapak jualannya sendirian. Itu kata si kakak saat memesan makanan. Iya mas, ini udah mau tutup kok, tapi masnya tiba-tiba datang, jadi nggak jadi deh tutup. Itu kata si bapak. Saya jualan juga sama istri saya kok, nggak sendiri. Itu istri saya. Si bapak itu nunjuk ke depan. Nah, di sini tuh bikin mereka tuh heran gitu. Pasalnya nih, si bapak itu nunjuk ke arah depan, yang dimana yang tadinya tuh di situ tuh nggak ada orang. Ternyata istrinya tuh ada di situ, di depan pintu persis. Tapi itu nggak terlalu dipikirin lah, ya karena mungkin aja mereka tuh bener-bener nggak lihat karena capek atau gimana ya. Setelah kenyang nyantap makanan, akhirnya mereka melanjutkan perjalanan lagi. Tapi saat mau masuk ke dalam mobil, si kakak ini menyandung penanda jalan itu lagi, yang dimana itu bertuliskan kilometer 15. Kondisi area alas roban ini masih hujan rintik-rintik, tapi nggak menghalangi mereka buat melanjutkan perjalanan. Kali ini benar-benar lancar, karena nggak lama mereka keluar dari jalur alas roban. Nah, tapi nih, perjalanan yang lancar itu menjawab saat keluarga tersebut kembali ke rumah mereka melalui jalur yang sama. Kali ini mereka memilih berangkat dari Jakarta pagi hari. Siang hari, tepatnya pada pukul 1, mobil keluarga tersebut memasuki jalur alas roban. Rasa lezat warung pecel lele itu belum terlupakan oleh mereka. Akhirnya mereka mencoba untuk singgah kembali ke warung tersebut. Tapi nih, sayangnya warung tersebut itu buka sore menjelang malam. Di tengah perjalanan, si adik ini pengen buang air kecil lah. Karena jalur itu adalah hutan, maka si bapak ini menepi mobil dan menyuruh adiknya buat buang air kecil mepet di mobil. Sang kakak sembari menunggu adiknya ini selesai menikmati pemandangan alas roban bukanlah hal yang buruk. Nah, nggak sengaja nih, si kakak ini melihat pasak penanda kilometer 15. Pasak yang dimana membuat dirinya ini tersandung karena penanda tersebut. Udah pasti kaget lah. Kenapa? Ternyata nih, posisi pasak tersebut itu persis di tepi jurang. Mereka masih ingat betul, warung pecel lele yang mereka singgahi itu berada sekitar 3 meter di belakang pasak. Ya merasa aneh lah. Si kakak pun memanggil ibu dan bapaknya, lalu menunjukkan pasak dan lokasi warung tersebut. Telah diamati, tikungan tempat mereka berhenti siang itu adalah tempat yang sama dengan malam mereka makan ayam goreng di warung pecel lele. Tapi kenapa nih ya, warung pecel lele itu ada ayam goreng? Padahal kan namanya warung pecel lele, bukan warung pecel ayam. Begitu pula dengan pohon besar di tepi jalan. Dan tentu aja nih, pasak tersebut bertuliskan kilometer 15. 1 meter di belakang pasak itu adalah jurang yang sangat dalam. Ya, hal itu tuh membuat mereka sadar bahwa malam itu mereka itu makan di pinggir jalan, tepat melayang di atas jurang. Ya, kira-kira logikanya gitulah ya. Ya karena nggak ada lagi tuh penjelasan lain kenapa keluarga mereka tuh bisa gitu makan di tempat itu. Padahal saat itu udah nggak ada tuh warung tersebut. Mungkin aja warung itu adalah warung goib. Nggak ada yang tahu.
Kisah ini tuh bisa dialami oleh siapapun yang akan melewati alas roban. Karena itu, buat siapapun, tetap berhati-hati di jalan. Cerita ini dikisahkan Yudi Batang dalam blog pribadinya. Dan ini menjelaskan kalau dia ini mau menuju ke Klaten. Sampai pukul 12 malam, nggak ada bis yang mau mengangkutnya. Tapi nih, akhirnya ada satu bis yang berhasil dia dapatkan. Dan naiklah dia ke dalam bis tua itu. Ya, bis yang dia naiki Yudi tuh ya udah bener-bener tua lah. Dinding-dinding di bus itu bener-bener udah keropos. Bener-bener ya, kayak nggak layak pakai gitulah. Penumpang di dalamnya tuh bener-bener udah sesek-sesekan. Bau kecut pun menyebar di seluruh bis dan membuat dia nggak nyaman. Iyalah, siapa sih yang nyaman gitu di bis yang baunya tuh bener-bener nggak sedap. Terus bisnya tuh ya udah kayak nggak layak pakai. Si Yudi ini menjelaskan gitu kalau dirinya itu nggak kebagian tempat duduk. Alhasil dia harus berdiri di bagian belakang bus. Menurut penjelasan Yudi, bus itu tuh melaju dengan pelan, kecepatan sekitar 60-70 km per jam. Jam menunjukkan sekitar 4 pagi. Sebentar lagi mau subuh, dan akhirnya bis itu tuh masuk ke jalur alas roban. Jalur yang terkenal dengan mistisnya. Kondisi jalan yang benar-benar sepi dan membuat semua penumpang tuh hampir semua penumpang itu tertidur. Sementara si Yudi ini tetap terjaga lah karena dia kan berdiri. Nah, dia ini secara nggak sengaja tuh nengok ke arah kiri bis. Seketika ini muncul penampakan putih. Bentuknya itu kayak orang lagi pakai gaun panjang berwarna putih. Penampakan itu tuh melayang di samping bis yang dinaiki Yudi. Ada yang bilang nih kalau itu tuh mungkin penampakan dari alas roban. Setelah melihat penampakan itu, Yudi menjelaskan kalau dirinya ini mencoba mengalihkan perhatian dengan menengok ke arah kanan dan kiri. Nah, si Yudi ini mencobalah buat membangunkan salah satu penumpang. Tapi apa? Hasilnya nihil. Yang masih terbangun itu cuma Yudi dan supir bus. Yudi ini membangunkan dengan maksud agar dia tuh bisa melihat gitu. Kalau yang lihat penampakan itu tuh bukan dirinya doang. Karena kondisi semakin mistis, Yudi ini memberanikan diri buat berjalan ke depan. Ya, siapa tahu bisa gitu ngobrol-ngobrol sama si supir. Tapi si Yudi ini malah mengurungkan niatnya. Dia akhirnya cuma berada di sekitar bangku ketiga dari depan. Akhirnya dia pun melihat gitu ke arah depan jalan. Ya, siapa tahu Yudi tuh bisa gitu mengalihkan perhatiannya. Saat menengok ke arah depan, dia tiba-tiba itu melihat seorang nenek-nenek menggendong kayu hendak menyeberang jalan. Gerakannya tuh sangat lambat. Ya, karena melihat si nenek-nenek itu nyebrang, si Yudi ini akhirnya tuh berteriak, tapi si Yudi ini malah disuruh diem sama si supir. Si supir bilang kalau nggak ada siapapun yang nyebrang. Mendengar perkataan dari si supir, Yudi pun bingung gitu, karena Yudi ini merasa yakin gitu kalau dia itu melihat ada nenek-nenek yang mau nyebrang. Beberapa saat berlalu, terus si kernet pun terbangun nih, dan dia duduklah di samping si supir, atau di bagian kiri lah, di dekat pintu. Biasanya ada tuh. Gak lama si kernet ini duduk, tiba-tiba tuh si kernet tuh berteriak karena dia tuh ngeliat di depan itu ada kuntilanak tepat di kaca depan bis. Dan lagi-lagi nih si supir itu menengok ke arah kernet dan bilang kalau dia tuh nggak ngeliat ada siapapun di sana. Dan ketika si supir ini nengok ke arah kernet, tiba-tiba kernet itu tuh bilang kalau di depan ada truk lantas. Si supir ini banting setir dan untungnya masih dalam kondisi yang bisa dikendalikan. Dan pada akhirnya mereka semua ini selamat. Dan itulah video bermalam kali ini. Buat kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian gak ketinggalan video-video gua lainnya. Dan buat kalian yang mau request atau mau bercerita tentang pengalaman berhantu kalian juga bisa kirim nih lewat email atau lewat DM yang ada di deskripsi di bawah. Dan terakhir, gua Aldi, sampai jumpa di video gua selanjutnya. Ciao.